Halo Sobat 831, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk rekan-rekan 831 sekalian tentang PMK 164 tahun 2021 terkait Tata Naskah Dinas dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kita semua tahu bahwa sebagai pegawai pada instansi Kementerian Keuangan, kita tidak akan pernah lepas dari penggunaan aplikasi Nadine yang digunakan untuk melakukan surat menyurat dengan berbasis elektronik. Oleh karena itu, kita akan membedah lebih lanjut terkait dengan tata naskah dinas sehingga dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN dalam membuat naskah dinas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama yaitu terkait dengan kepala naskah dinas. Terdapat beberapa pegawai yang masih menggunakan kepala naskah dinas yang lama, yang mana alamat dan nomor telepon kantornya masih menggunakan alamat dan nomor telepon kantor yang lama. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan pemberian umpan balik atau feedback dari penerima surat tersebut yang dapat menyebabkan terhambatnya feedback tersebut kepada KPP Pratama Palu. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lagi untuk penggunaan kepala naskah dinasnya apakah telah menggunakan yang baru atau masih yang lama. Selanjutnya, saya mengambil contoh naskah dinas yang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu terdapat naskah dinas yang tidak memiliki lampiran dan tembusan. Berdasarkan PMK 164 tahun 2021, apabila tidak ada lampiran pada naskah dinas tersebut, maka tidak perlu dicantumkan tulisan lampiran. Begitu juga dengan tembusan. Tulisan tembusan dicantumkan apabila diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka tidak perlu dituliskan. Kemudian kita beralih ke salah satu contoh naskah dinas yang berbentuk surat. Kebanyakan naskah dinas ini digunakan untuk mengirim surat ke pihak eksternal. Namun, terdapat beberapa pegawai yang menyingkat kata jalan menjadi JL pada alamat yang dituju, yang mana seharusnya kata jalan tersebut tidak boleh disingkat berdasarkan Peraturan Tata Naskah Dinas dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terdapat 3 komponen penyusun pada naskah dinas, yaitu alinea pembuka, isi, dan penutup. Pada slide ini, kita akan membahas bagian alinea isi yang mana masih banyak pegawai yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan PMK 164 tahun 2021, huruf yang digunakan pada awal kata menggunakan huruf kecil semua seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang tengah. Kemudian, hari dan tanggal yang ditulis menjadi satu dapat dipisahkan dengan menggunakan tanda koma, bukan menggunakan garis miring. Selain itu, pada PMK 164 tahun 2021 juga menyatakan bahwa untuk kata acara dapat diganti dengan menggunakan kata agenda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan penutup. Bagian ini merupakan salah satu bagian yang masih sering terjadi kesalahan pada penulisannya. Dalam contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa ejaan bahasa Indonesianya masih belum sesuai, yaitu pada kata kerjasama dan terima kasih. Seringkali kata tersebut digabung menjadi satu, yang mana seharusnya kata tersebut dipisah seperti yang dapat kita lihat pada contoh di Peraturan Tata Naskah Dinas pada gambar yang tengah. Kemudian, apabila rekan-rekan ingin membuat pernyataan penutup dengan kalimat pasif, maka kalimat selanjutnya juga harus pasif. Contohnya, demikian disampaikan, atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih. Atau jika menggunakan kalimat aktif, maka menjadi, demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Pada slide ini, kita akan membahas tentang ruang tanda tangan. Dalam petunjuk umum Peraturan Tata Naskah Dinas, ruang tanda tangan ditempatkan sekurang-kurangnya 2 spasi setelah baris kalimat terakhir. Selanjutnya, untuk penanda tangan pada naskah dinas, baris terpanjang maksimal sebanyak 41 huruf atau karakter. Apabila lebih, maka ruang tanda tangan dapat dituliskan dalam 2 baris. Tidak hanya itu, ruang untuk tanda tangan juga diatur dalam Peraturan Tata Naskah Dinas yang mana terdiri atas 6 spasi. Berikut contoh yang telah sesuai dengan PMK 164 tahun 2021 ada pada gambar sebelah kanan bawah. Yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan jabatan penanda tangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika terdapat pelaksana harian maupun pelaksana tugas khususnya kepala kantor, penulisan yang tepat yaitu dapat dilihat pada gambar sebelah kanan bawah yang mana ditulis lengkap seperti pada contoh di Peraturan Tata Naskah Dinas yaitu PLH, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Sehingga, untuk penulisan jabatan penanda tangan saat terjadi PLH atau PLT di KPP Pratama Palu, penulisannya yaitu PLH atau PLT, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. Tidak terasa telah sampai kita pada bagian akhir dari video terkait Peraturan Tata Naskah Dinas dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga
Video ini dapat membantu rekan-rekan 831 semua agar dapat membuat naskah dinas dengan lebih baik lagi yang sekaligus dapat mengembangkan kompetensi diri para pegawai 831. 831, hebat, 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 hebat!